feudalisme itu adalah bukan lagi bahaya laten, dia manifest di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Anda misalnya mahasiswa, Anda mesti manggut-manggut di depan dosen, padahal dosennya dongok, bego. Saya selalu terangkan, hilangkan feudalisme di kampus. Dengan cara apa? Menggeleng setiap kali dosen bicara, bego, salah. Sampai dia berhenti menggeleng, karena ternyata dosennya benar. Selamat malam, selamat jumpa kembali dengan Academic TV, khususnya pada acara Scholar Table. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Saudara Roni Riansah. Roni Riansah, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yang pastinya Anda tidak akan pernah merasa asing dan tidak asing lagi buat kita semua. Bersama kita ada Pak Rocky Gerung. Selamat malam, Bung Rocky. Boleh, silakan malam. Gimana nih? Pasti sibuk sekali karena banyak isu yang pasti membutuhkan komentar karena sebagai lengkap Anda nih, pengamat, kemudian tato dan sebagainya, lengkap lah. Pasti hari ini belakangan disebutkan. Terima kasih. Kami masih mendapatkan waktunya untuk mendiskusikan beberapa hal kali ini. Saya kira langsung saja kita manfaatkan, kita hemat waktu yang sangat berharga ini. Yep. Belakangan kita disuguhi dengan sebuah kenyataan informasi bahwa presiden kita pidato di PBB, dan itu pidato kali pertama beliau setelah menjabat 2 periode presiden. Dan ini tentunya ada beberapa poin nih. Yang pertama ya pidato berbahasa Indonesia menandakan nasionalisme. Bahasa Indonesia menjadi berkibar di PBB, begitu di gedung PBB. Kemudian yang kedua ada beberapa poin yang diusung oleh ini kita tanggapan Bang Rocky karena ini sangat strategis. Ada himbauan-himbauan yang penting. Banyak yang mencatat ada 5 poin, tapi saya kira yang 2 utama misalnya, yang pertama adalah mengenai PBB harus berbenah diri, gitu. Kemudian tentang perlunya kerjasama global leadership itu. 2 poin itu mungkin nanti bisa ditanggapi sebagai awal karena ini menarik ini tentunya di tengah kondisi pandemi juga tadi, pidato itu tentunya terkait dengan itu di usia 75 tahun PBB yang sama dengan kita baru 75 tahun mereka. Silakan Bung Rocky, tanggapan Anda tentang itu. Oke, terima kasih para pemirsa dan akademisi di Riau dan mereka yang mengintip channel ini. Bisa dengar ya suara saya cukup oke. Bagus sekali. Soal pertama adalah menentukan bagus atau buruk pidato presiden, bermutu atau tidak bermutu. Di situ kesulitannya. Kenapa? Karena kita nggak tahu mau dibandingkan dengan siapa. Kalau kita bilang mau bandingkan dengan pidato sebelumnya, dia nggak pernah pidato. Kan nggak mungkin kita membandingkan pidato presiden sekarang, tahun ini, lebih bagus dari pidato sebelumnya. Lebih bagus dari pidato sebelumnya. 5 tahun berturut-turut presiden tidak pidato. Jadi nggak mungkin dibandingkan. Karena itu nanti orang juga kesulitan. Menteri Luar Negeri Ibu Retno juga kalau dibilang ini bagus, dibandingkan apa? Bagus itu kan kata sifat. Jadi dibandingkan apa? Tentu dibandingkan dengan presiden yang lain. Hanya itu adanya dengan SBY. Lalu dengan bayangan publik mungkin itu juga, ya. Iya, karena yang terakhir berpidato adalah Presiden SBY. Jadi terpaksa mesti dibandingkan dengan SBY. Nah, SBY itu pidato itu dia pakai teks untuk arsip negara, tetapi dia tulis sendiri teks itu. Karena SBY adalah player dalam global politics itu. SBY sangat begitu ngomong tentang politik dunia itu langsung bercahaya otaknya itu.
Jadi ada yang otentik pada SBY. Nanti orang bilang kenapa bandingin dengan SBY? Ya habis bandingin dengan siapa? Bandingin dengan sebelumnya dong. Ya sebelumnya dia nggak pernah pidato. Jadi kesulitan saya itu, bukan kesulitan sebetulnya, kekonyolannya begitu. Karena mesti bandingin dengan SBY. Nah, SBY adalah orang dunia, jadi members, jadi associate di banyak forum demokrasi dunia, global issue, lingkungan, security. Bahkan SBY bikin Center for Security Analysis. Jadi kesulitannya begitu. Nah, kita terpaksa mesti berbohong untuk bertepuk tangan pada pidato presiden. Karena kita nggak mungkin melecehkan presiden di depan forum internasional kan. Tetapi forum internasional tahu apa yang terjadi di Indonesia tuh. Jadi kalau Presiden Jokowi meminta istilah Anda tadi global partnership, lakukan pererat persaudaraan antar bangsa. Loh, di Indonesia sendiri yang terjadi adalah perpecahan bangsa karena akses dari pemilu. Jadi presiden akan diketawain oleh internasional. Anda sendiri, atau kalau istilah film, look who is talking gitu. Jadi presiden diam-diam juga akan dibully di dalam pers dunia, bahwa dunia tahu bahwa Indonesia divided nation, terpecah bangsa ini karena soal pilpres kemarin. Lalu presiden minta supaya ada united nation. Jadi divided nation versus united nation. Kan itu nggak konsisten kan itu. Jadi logika itu aja dalam pengamatan misalnya foreign policies atau foreign affair, redaktur-redaktur jurnal politik dunia menganggap ini orang nggak bisa bercermin apa? Kenapa dia suruh kita berbenah sementara dia nggak bisa benahi sendiri negerinya sendiri itu. Jadi itu soalnya. Jadi itu seperti orang diundang bertamu ke tetangga, terus dia kuliahin tetangganya tentang kebersihan, tentang cara merawat pohon. Begitu tetangganya datang ke rumahnya tuh WC-nya nggak pernah dibersihin, dapurnya berantakan, kan itu inkonsistensinya tuh. Tapi tentu kita nggak bisa ucapkan ini. Iya. Tapi mungkin gimana kalau kita letakkan pada konteks apa yang dilihat di yang terjadi di dunia ini sekarang, misalnya adanya kompetisi dalam menemukan vaksin misalnya, itu yang diadres kayaknya oleh presiden, bahwa itu kan sorotan beliau terhadap situasi. Gimana kalau kita letakkan di situ? Kan kalau soal vaksin ada persaingan global untuk menghasilkan vaksin. Indonesia masuk dalam persaingan itu. Lalu presiden bilang bahwa kita bisa hasilkan vaksin itu 2021. Kan di dalam modeling yang dibikin oleh Menteri Perekonomian kemarin kan ditunjukkan bahwa Indonesia 2021 udah beres vaksinnya itu. Itu artinya ada riset di sini dan kita nggak tahu risetnya apa. Yang kita tahu adalah Bio Farma beli biang vaksin dari Cina, dari Sinovac, lalu nanti akan didistribusikan. Kita distributor vaksin sebetulnya tuh, bukan berkompetisi. Nah, soal-soal semacam itu yang dunia tahu bahwa industri Indonesia tuh nggak bekerja apa-apa. Dia cuma mau nunggu aja mana vaksinnya bisa laku, dan distributor farmasi di Indonesia siap-siap untuk dapat untung tuh. Jadi selalu terbaca bahwa presiden tidak paham sebetulnya apa yang dia ucapkan itu, karena tidak di brief dengan bagus. Kan tidak mungkin kita percaya bahwa misalnya presiden bilang begini, pilkada harus jalan terus karena tidak ada kepastian kapan kita dapat vaksin. Kan begitu kan pikirannya. Loh, di dalam modeling presiden bilang 2021 vaksin ditemukan. Jadi dia sendiri nggak tahu apa yang dia ucapkan. Kan mestinya dia bilang, saya yakin vaksin 2021 karena itu lakukan sejak sekarang. Dia justru bilang, saya tidak yakin vaksin akan ditemukan. Lu ngapain bilang 2021 Indonesia udah beres dari. Jadi kind of stupidity airing issues itu ya. Bung, ya. Begini. Indonesia ini tadi saya tarik itu apa? Indonesia ini kan mulai tidak mesra di dalam, kita tidak mesra gitu. Tapi juga tidak dimesrai dari luar negeri. Ini meminjam istilah Bung Rocky, tidak hangat berwarga negara. Kita kehilangan romantisme gitu. Tapi pertanyaan itu di tengah pertumbuhan positif COVID yang luar biasa di Indonesia, saya mau nanya ini, bagaimana dengan pertumbuhan positif stupid? Kan tiba-tiba
Positif stupidnya gimana pertumbuhannya? Ini misalnya Bung Rocky juga, tiba-tiba ada orang jadi gila dadakan gitu ya. Jadi pertumbuhan orang gila dadakan meningkat. Kemudian, bagaimana Bung Rocky melihat ini stupidity? Nggak begitu dong, kan Pak Luhut Panjaitan baru bilang saya dikelilingi oleh orang pintar, kan dia bilang gitu kemarin. Iya, betul. Jadi di kita sekarang ada dua kolektor, ada kolektor orang gila, ada kolektor orang pintar. Kan itu yang terjadi. Jadi itu bukan sekedar orang gila yang beredar, orang pintar juga beredar, dan itu diperlihatkan oleh statement Pak Luhut bahwa dia dikelilingi oleh orang pintar sehingga dia mampu untuk mewujudkan assessment yang diberikan oleh Presiden Jokowi bahwa dalam 2 minggu COVID death toll-nya mesti diturunkan itu. Dan justru kita tunggu itu dihasilkan dalam 2 minggu. Ini baru 1 minggu angkanya udah naik lagi eksponensial tuh. Jadi bagaimana kita percaya bahwa beliau dikelilingi orang pintar itu. Jadi itu yang saya sebut sebagai riding the tidal wave of stupidity itu. Nah, kalau oke, ada pertanyaan lain, mending tanya aja. Iya, tadi kena deli nanti. Iya, tadi dalam kondisi yang sulit itu pun sebetulnya ketika presiden itu diundang PBB untuk berbicara, tentunya beliau sepertinya menghimbau untuk bagaimana, kalaupun di Indonesia mungkin sedang kesulitan gitu, tapi ini kan diperlukan campur tangan PBB sebagai United Nation untuk kemudian mengurangi dengan cara misalnya tadi berbenah diri, itu kan poin yang menarik gitu ya, berbenah diri supaya tadi untuk mengatasi racing di dalam pencarian vaksin dan sebagainya, itu yang sepertinya mengkhawatirkan. Concern presiden kayak itu supaya imbauan itu gimana, Bang Rocky? Iya, presiden ucapkan kalimat berbenah diri ke luar negeri, tapi dia perlihatkan kalimat yang lain, yaitu bikin belepotan di dalam negeri. Karena soal pilkada itu bukan berbenah diri, itu artinya mengambil konsekuensi bahwa akan terjadi perpecahan opini publik itu, karena sebagian menganggap perlu, sebagian enggak, dan dia memilih untuk meneruskan pilkada. Dalilnya apa? Karena ini adalah hak demokrasi rakyat. Oke, masuk akal hak demokrasi rakyat. Tetapi yang minta untuk dihentikan juga adalah rakyat melalui NU dan Muhammadiyah. Lalu yang mana lebih tinggi? Rakyat justru minta hentikan. Presiden bilang, benar hak saya untuk minta dihentikan itu kan. Survei terakhir mengatakan 75% rakyat ingin agar supaya pilkada itu dihentikan, ditunda minimal. Itu adalah suara kedaulatan rakyat atau datang dari langit? Itu suara rakyat. Jadi presiden nggak ngerti bahwa kalau rakyat minta dihentikan, artinya jangan pakai suara rakyat untuk meloloskan pilkada. Kan itu logika simple yang semua orang bisa pikirkan itu. Jadi nanti rame-rame istana bilang ini adalah hak rakyat. Udah tanya sama rakyat belum? Coba tanya sama rakyat. Rakyat bilang enggak, kita nggak mau kasih hak itu, kita ingin hentikan. Surveinya bilang begitu, saya baca terakhir survei 70% dan suara NU dan Muhammadiyah itu udah signifikan. Apa nanti NU Muhammadiyah mesti bilang, oke, kita boikot pemilu tuh. Itu berarti menentang hak rakyat. Yang memboikot rakyat. Kan itu hak rakyat. Jadi yang itu ada jawabannya nih, Bung Rocky biasanya ini katanya bahwa untuk menghentikan, menunda, kan butuh perang, tentu undang-undang untuk memerintahkan lembaga bisa menghentikan itu, karena mereka sudah ada ininya kan, timeline dan sebagainya. Memang bikin aja, presiden tiap kali dalam keadaan yang sulit dia keluarin perpu. Lakukan aja kan dengan perpu. Saya tunda ini dengan perpu. Udah selesai kan? Apa yang susah di situ? Lengkap semua undang-undang dijalankan dengan proses perpu. Masa presiden nggak tahu bahwa dia punya kemampuan untuk mengeluarkan perpu walaupun buruk? Berkali-kali kita kritik kan. Kenapa sekarang dia nggak mau pakai? Trauma itu tuh Bang Rocky. Nanti dikasih perpu, nanti diprotes lagi. Orang-orang kayak Roni juga yang suka protes soalnya itu. Ada kelembagaan kekuatan yang terkesan mengintervensi presiden. Ini memang benar-benar ada atau sengaja
diada-adakan sehingga ada way out, ada jalan keluar. Jadi gampang menuju kambing hitam. Ini kan bukan maunya presiden, tapi maunya si A, maunya di kekuatan saya sih maunya begini. Bagaimana ini Bung? Ya, melihat ini? Bisa, kalau presiden itu statusnya adalah wakil presiden. Kalau presiden itu statusnya adalah masa Jokowi adalah staf khusus dirinya sendiri? Kan nggak bisa kan? Kalau staf khusus bisa begitu. Lah di presiden itu dipilih dengan mandat absolut itu supaya memimpin Indonesia. Jadi ya itu gimmick semacam itu bukan sekedar dungu tapi sampah gini gitu. Kan nggak bisa lurah bilang saya diminta oleh lurah sebelah. Ya bagaimana lurah dipilih oleh rakyat A, diperintah oleh lurah B, kan nggak bisa. Karena begini, dia hanya bisa bilang ibu lurah bisa. Apa? Lalu pertanyaannya apa, Ron? Itu bukan maunya presiden, itu maunya presidennya. Bilang itu ya, masa presiden bilang oh iya itu maunya orang lain, terus jatuh dong pamornya kan. Bung, pertanyaannya begini, tadi kita tarik lagi. Kok seperti ini? Kontribusi berpikir kita sebagai bangsa ini kok menurun ya? Soekarno begitu luar biasa. Menurun siapa? Saya nggak pernah menurun kontribusi saya berpikir. Anda bertanya dengan tajam. Ya, jangan bilang kita itu. Apalagi jangan bilang kami. Kita dan kami itu tidak pernah menurun. Yang menurun dia. Coba apa? Mungkin. Ya, maksudnya begini, Bung. Ini apa ya? Di sekitar presiden itu kan banyak pembantu yang luar biasa, jitu. Tapi tiba-tiba presiden mengkritik lembaga dunia, ada blunder di situ. Ketika presiden justru mengkritik kepemimpinan PBB, tapi realitanya tidak mungkin PBB itu akan punya, itu kan sebuah persaingan bangsa-bangsa juga di sana. Gitu. Ini kan satu pertanyaan, kontribusi orang-orang di sekitar presiden. Nah, ini bagaimana menurut Bung Rocky ya? Presiden ini saya terangkan ya. Ya saya nangkap poin itu. Kalau diperpanjang pertanyaan kamu justru kehilangan fokus. Saya tangkap itu. Sekarang pidato di Majelis Tinggi PBB General Assembly itu adalah pidato tentang status Indonesia di dalam global issue, global politics. Nah, pemimpin-pemimpin di sekitar ASEAN menunggu presiden raise specific issues soal Cina Selatan. Australia menunggu itu, Amerika menunggu itu, Jepang menunggu itu. Nggak ada satupun kalimat presiden tentang Cina Selatan. Padahal itu adalah current issue, real politics itu yang ada di depan kita. Jadi kalau sayang sekali bahwa forum itu tidak diaktifkan oleh presiden untuk raise isu yang sedang in. Kita bertanya kenapa begitu? Tentu ada pertimbangan geostrategis karena ini dikepung kalau langsung atau konsultasi dengan Yusuf tadi. Kan kita bebas aktif. Memang justru kita bebas maka dimensi aktifnya yang mesti perlihatkan. Yang terjadi bebas pasif justru kan. Isu yang real isu itu adalah Cina Selatan. Yang di dekat kita, di halaman depan kita tuh. Halaman belakang kita adalah politik negara-negara Arab yang sedang berubah karena relasi politik baru antara Arab Saudi berupaya untuk menghalangi Turki, Iran segala macam, karena negara-negara yang punya pro Palestina itu berubah di politiknya ingin Amerika oleh karena mereka lebih untuk sementara berkoalisi dengan Israel tuh karena dianggap Palestina ya bukan soal yang genting-genting amat. Kalau Iran berbahaya tuh karena punya nuklir segala macam. Kan presiden mesti paham itu kan supaya dia raise isu itu tuh sehingga dunia tahu bahwa presiden Indonesia ngerti global politics ya. Jadi itu yang terjadi, ketidakmampuan. Karena itu saya bayangkan kalau SBY pasti SBY udah singgir kiri kanan kan dengan ketajaman analisis. Ini presiden di depan teleprompter televisi dibaca-baca dan bahasa tubuhnya itu nggak nyatu dengan apa yang dia ucapkan. Kan mestinya ada stressing gitu. Multilateralism. Ini gagap multilateralism.
Lo yang ism itu multilateralnya. Kan gitu kan. Ini multilateralisme. Bukan lateralismenya yang multilateralnya yang ism. Jadi kelihatan konsepnya nggak masuk. Jadi susah orang kalau sekedar menghafal dia nggak bisa siksak. Sama seperti orang kalau dia paham tangga nada, dia paham kunci musik, dia bisa improvisasi. Dia memang akan setengah oktav terlambat, tapi nanti dia improvisasi itu karena dia paham itu. Nah ini yang saya lihat. Ya mungkin Menteri Luar Negeri nggak brief atau memang cuma itu batasnya, kalau ditambah lagi ngaco justru pidatonya. Tapi beliau ada menyinggung Indo-Pasifik, Bang Rocky. Apa yang disinggung Indo-Pasifik? Tema khususnya memang tidak terlihat di situ. Jadi dari keadaan macam itu, bahwa ini Indo-Pasifik, ya yang dimaksud apa? Statement Amerika lewat bukunya Ben Bland yang menganggap bahwa Indonesia nggak bisa dipercaya dalam politik luar negeri, kan mesti ajukan sesuatu supaya timbul percakapan internasional. Nah sekarang pidato presiden, menteri luar negeri anggap bagus, hebat pidatonya. Kenapa? Ditaruh di halaman depan web PBB. Lo memang itu standarnya begitu, semua pidato ditaruh di halaman depan web. Yang namanya presiden yang pidato, kalau menteri luar negeri ya halaman kedua. Jadi bagaimana coba? Jadi kelihatannya berupaya untuk proteksi sesuatu yang diproteksi nggak diproteksi, orang nggak omongin tuh, pers dunia nggak omongin. Teman-teman dunia menganggap, ya apa poinnya tuh? Lain kalau ada debat, kan itu forum debat kan, forum debat PBB. Kalau ada debat, maka harusnya presiden ucapin itu. Nah, mungkin sebetulnya presiden harusnya memilih nggak datang ke situ, ke PBB dengan alasan ini lagi COVID nih, jadi saya fokus dalam negeri. Itu baru lebih bermutu sebetulnya, ada alasan untuk nggak pidato kan. Ini konsisten aja nggak pernah pidato. Ini pidato nggak ada poin. Apa? Itu bukan pidato presiden, itu kan rekaman pidato presiden katanya. Direkam baru ditampilkan, jadi tidak live gitu. Jadi kalau itu ya tentu aja itu diulang-ulang, udah diedit berkali-kali juga tetap nggak mutu kan. Mungkin kita harus ini juga lah ya, bahwa itu sudah terjadi dan itu sebetulnya merupakan kesempatan yang mungkin bagi Bang Rocky tadi tidak termanfaatkan secara maksimal gitu ya. Tapi kira-kira kalau kita tarik balik dampaknya ke dalam negeri dengan kondisi yang sedang seperti ini, ada pilkada yang ada permintaan dihentikan. Ini poin-poin tadi relasinya seperti apa Bang Rocky melihatnya itu? Mak itu enggak, kalau kita ngomong pilkada itu kita ngomong mak karena yang punya kepentingan dengan politik. Belum sempat hilang mak-maknya. Mak nuntut ada politik bersih, karena yang trauma dalam politik pilpres kemarin adalah mak itu. Yang gampang, bisa transaksi di bawah meja, amplop selesai. Jadi mak itu nuntut kebersihan politik. Bagi mak atau bagi politik yang saya sebut mak di dalamnya ada civil society, ada pers, itu kan satu nafas tuh kan, yang menginginkan politik diolah dengan kecerdasan etis itu. Nah di situ yang nggak diperlihatkan kecerdasan etisnya tuh. Kan presiden tetap ingin lakukan pilkada, walaupun alasannya nggak masuk akal itu. Nah yang kedua, internasional mengamati Indonesia lagi bikin pilkada di dalam potensi kerusuhan. Jadi internasional bilang, ngapain sih suruh kita berbenah tuh? Presiden benahin aja pilkadanya tuh kan. Kan semua pers dunia tuh ada di semua kabupaten yang lagi mau bikin pilkada. Kan perwakilan pers dunia ada di Indonesia semua tuh. Mau orang asing atau orang Indonesia. Jadi pers dunia itu punya deteksi yang lebih cepat dan tepat tentang Indonesia dibandingkan Depdagri, Menkominfo, segala macam itu. Yang udah diungkus dulu supaya jadi namanya public opinion. Tapi public relation dikendalikan oleh pers-pers lokal. Seperti hari ini yang tahu bahwa sekarang coba dipilih misalnya orang mau dengar analisis kita atau mau dengar juru bicara presiden ngoceh-ngoceh tentang keruan kan itu udah jadi genre baru kan gitu lah. Tapi ini tadi saya ingin menginvest tentang benahan pilkada. Tentu kan administratif.
jalan terus lah ya, walaupun ini ketua KPU-nya sedang kena COVID nih. Tapi mungkin yang Anda maksud di kesempatan lain saya mendengar Anda menyebut bahwa ini kan pilkada ada yang mengendalikan di luar pemain realnya yang nampak di permukaan gitu. Sehingga seolah-olah Anda melihatnya tidak terlalu demokratis. Pembenahan seperti ini mestinya kan sedang dilakukan juga nih Bang Rocky, atau Anda melihatnya seperti apa itu ya, yang pembenahan pilkada yang Anda mau itu? Pilkada ini bukan sekedar kepentingan atau jangan sekedar istilahnya itu dikesankan ini kepentingan rakyat daerah. Ya memang karena rakyat daerah ingin cari pemimpin baru. Tapi sebetulnya yang lebih strategis adalah kepentingan pemodal yang ingin memperbaharui izin-izin usaha di daerah, kan itu intinya sebetulnya. Jadi semua cukong ingin agar supaya sebelum Presiden Jokowi berakhir, dan berakhirnya mungkin tidak dalam waktu yang normal, izin-izin mereka itu sudah di-approve. Siapa yang mesti approve? Ya calon kepala daerah yang mereka sponsori. Jadi begitu cara lihatnya mestinya tuh. Karena itu uang bisnis itu turun lewat calon-calon ini, kan itu yang terjadi. Jadi tentu saja akan merugikan kalau ditunda lagi itu. Apalagi kalau orang pikir bahwa loh kan ada kepentingan presiden sebetulnya terselubung atau tidak terselubung. Kalau misalnya pilkada ditunda, itu berarti ada orang yang akan balik jualan martabak itu. Kan itu semiotiknya kan begitu. Soal-soal yang dalam sekali. Ya, itu. Ya. Tapi kalau kena delik pers kan Anda duluan dapat. Nah, tapi kan bagaimanapun kita sebagai bangsa sudah berhasil ke arah pilihan langsung, begitu ya, dan ini mungkin dirayakan dengan cara kemudian ini, dan mungkin dari semua, katakanlah semua kepentingan ada, termasuk mungkin akademisi juga mestinya mengusung sesuatu supaya terjadi perubahan itu, dan hak setiap kelompok untuk kemudian bagaimana mewarnai pilkada ini. Kesempatan itu saya kira tetap mungkin, Bung Rocky, kan, untuk kemudian kita terus memperbaiki pilkada kita. Semua tidak menjadi kepentingan yang pasti semua orang ingin perbaiki. Bahkan ada usul kalau begitu bikin aja di DPR itu kan ada klausul bahwa bisa dipilih oleh DPR, nggak usah pakai pilkada langsung untuk sementara. DPR memilih kepala daerah segala macam. Tapi itu adalah jalan yang terpaksa mesti diajukan karena seolah-olah nggak bisa ditunda lagi. Kan itu bilang nggak ditunda. Tetapi argumen untuk tidak ditunda tidak masuk akal. Lain kalau presiden bilang begini, saya tidak akan tunda pilkada ini karena saya bisa buktikan dalam 1 minggu ini death toll-nya turun. Kalau presiden bilang, lihat ya, Anda ingin supaya ditunda karena 4.000. Sekarang 3.000, besok tinggal 2.000. Kalau itu diterangkan, lo ambilnya bagus kalau gitu. Ini yang terjadi sebaliknya. Sekarang 4.000, tadi 4.500, besok 1.800. Dan dalam proyeksi yang lebih besar lagi, akan ada 10 juta orang bolak-balik di dalam komunitas pilkada, dia akan menurut orang lain. Sehingga modeling yang dibuat setelah pilkada bisa ada 30 juta orang Indonesia yang terkena COVID. Itu yang mesti dibantah pemerintah. Pemerintah kan mesti bantah itu. Enggak benar. Ada penurunan. Kalau ada penurunan, tunjukkan grafiknya supaya akademisi tahu bahwa argumen pemerintah adalah evidence based, bukan martabak based itu. Mungkin bagaimana cara mengatasi ini oligopoli politik tadi, bahkan sampai ke kampus kan? Kampus sebagai institusi moral force terganggu oleh intervensi kekuasaan. Apa ya solusi terbaik menurut Bung Rocky ini kan? Ada partai baru umpamanya, tahu-tahu jadi partai arah baru, jadi partai tak tentu arah gitu. Mengatasi oligopoli politik di Indonesia ini kan sekarang bagaimana, Bu? Itu sejarah itu terjadi karena orang nggak mau lakukan interupsi total terhadap keadaan itu. Kan dicicil aja kan? Mestinya kan interupsi total itu. Karena itu tema moral itu yang diangkat oleh KAMI memang dimaksudkan untuk lakukan interupsi total.
Sesuatu menjadi total kalau pertaruhannya adalah etik, moral. Kalau pertaruhannya adalah pragmatisme, dicicil-cicil aja. Apalagi misalnya universitas yang harusnya jadi stopper, jadi penghenti dari kekacauan ini. Justru universitas yang melayani kekuasaan dengan menghalangi mahasiswa untuk lakukan critical discourse, pakai fakta integritas segala macam itu. Padahal itu dari segi coba ini rektor UI, sodorin fakta integritas itu. Ya boleh aja bagus, tapi dia mesti paham apa artinya fact. Fakta adalah perjanjian dua pihak yang setara itu. Kalau begitu isi faktanya apa? Ya ditulis oleh bukan seorang dia ngerti tentang syarat perjanjian dalam hukum perdata pasal apa 2450 apa segala macam. Bahwa kesepakatan bersama itulah yang akan menjamin fakta sunt servanda dalam bahasa Latin. A fact must be served. Jadi istilah fakta aja UI nggak paham fakta. Jadi fakta itu disodorin, itu namanya pemerasan. Lu tanda tangan ya? Ya boleh, perjanjian. Iya perjanjian. Antara siapa? Antara kita. Mana bagian yang Anda tulis, mana bagian yang saya tulis. Itu saya tulis sendiri, terus saya tanda tangan. Jadi situlah kedunguan dari rektor. Dan rektor-rektor yang lain pasti itu yang dia melakukan sama. Oh ya, ini terjadi di Riau juga di soalnya kan. Iya itu. Nah, tapi saya lihat ini kayak kasus Riau lah. Pada kondisi seperti itu di mana rektor kelihatannya dengan ini menjadi sangat kuat begitu ya, itu menimbulkan ketakutan juga pada kalangan akademisi untuk menyuarakan. Ini apa penyakit apa yang melanda mereka ini? Kenapa mereka menjadi mungkin transaksional salah satunya, tapi menjadi takut? Saya tahu akademisi kan. Dia disebut akademisi kalau dia punya moral standing yang tidak terpengaruh oleh kekuasaan. Karena itu ada kebebasan mimbar. Jadi perisai dari akademisi adalah kebebasan mimbar. Sekarang dia takut naik ke atas mimbar untuk bicara bebas. Artinya dia bukan akademikus, tapi tikus doang yang ngumpet di mana-mana takut naik mimbar. Takut naik mimbar mentikus. Bukan akademikus itu kan. Jadi mental itu dosen, dekan, pembantu rektor, segala macam sampai rektor itu adalah ya mental yang bukan pengecut sih, pengecut sih masih ada dasar psikisnya. Ini mental apa istilahnya itu? Ada istilah dalam ilmu kedokteran, mental patologis. Mental patologis itu. Jadi ya dia menghasilkan patos, menghasilkan penyakit. Karena apa? Karena justru datang dari pusat di mana akal yang harus diunggulkan, metodologi ada. Lain kalau di warung kopi ya udah asal ngomong. Ini universitas yang ditrain untuk berpikir lurus, ditrain untuk menghasilkan keadilan. Kan apa namanya, motonya kan Justitia, apa namanya lagi itu. Segala macam istilah yang dimaksudkan itu tidak dilakukan. Ini kelihatannya kalau katakan politik kampus seperti kan, kampus tuntutannya akan mengenai di luar kampus, di kampus-kampus yang established seperti itu. Tapi sebenarnya kenapa justru banyak kampus terjadi sebaliknya? Apa yang terjadi di luar ini ada pendidikan politik yang tidak sampai, atau justru seperti apa itu, Bang Rocky? Saya ngerti itu soal itu. Udah dari 5 tahun lalu dibikin riset yang menunjukkan bahwa kampus adalah sarang radikalisme. Nah kalau dia sarang radikalisme, mahasiswa itu bikin fakta integritas dengan BNPT, bukan dengan rektor. Kan itu pikirannya kan? Kan misalnya, ya sebut aja, apa itu radikalisme? Nggak boleh ada HTI, nggak boleh ada PI apa segala macam itu. Ya bikin standarnya, jangan bikin ini potensi radikalisme. Kalau potensi itu nggak boleh dihalangi.
Yang boleh dihalangi kalau dia manifest. Potensi itu bisa ada di otak, bisa ada di gagasan. Nanti kampus akan jadi sarang orang mau diri negara Islam. Ya nggak perlu di kampus, lewat internet juga orang berpikir yang sama. Ini udah zaman webinar juga orang bisa lakukan itu. Tapi itu kan diskursus. Jadi mestinya dibuka percakapan yang nggak ada batasnya, kecuali metodologi. Anda punya dalil untuk bikin negara sosialis, silahkan pakai mimbar akademis. Kita tantang Anda. Yang mau negara Islam silahkan, yang ingin menyempurnakan Pancasila atau yang ingin mau ganti Pancasila, pakai mimbar akademis. Karena mimbar akademis dibatasi, dirawat dengan akal pikiran. Lain kalau mimbar politik, Anda kena delik. Mimbar akademis justru idenya dibongkar di situ. Sekarang rektor takut membongkar itu, berarti mimbar akademis adalah mimbar politik. Kan begitu jalan pikirannya kan. Siapa yang bikin politis? Kepentingan rektor, yang adalah kepentingan kekuasaan. Rektor mengintip narasi kekuasaan, lalu dia jadikan itu sebagai aturan universitas. Ya kan, itu namanya dungu kan. Dikasih mimbar kebebasan, dia potong sendiri mimbar itu. Sekarang mimbarnya nggak ada. Lu apa namanya universitas kalau nggak ada mimbar kebebasan? Coba. It's a very simple logic itu. Oke. Ya, ya. Udah, cukup. Wah, apalagi cukup. Kalau ada yang ditanyakan, Bung. Ya. Sekarang ini ada, kalau kita perhatikan ada upaya untuk mendistorsi sejarah Pancasila kita. Bagaimana melihatnya ini, Bung Rocky? Sejarah kita udah distortif dari awal. Jadi kalau kita bilang didistorsi, seluruh sejarah itu sifatnya memang mendistorsi kan. Tidak ada sejarah yang di dalamnya ada kejujuran. Karena prinsipnya adalah siapa yang menang, dia yang menulis sejarah tuh kan. History itu. Jadi dari awal ilmu pengetahuan justru memberi fasilitas untuk uji dalil sejarah melalui hermeneutics, melalui radical philosophy, segala macam itu. Nah, universitas dimaksudkan untuk menguji sejarah. Kalau universitas takut menguji sejarah karena impact-nya terhadap kekuasaan, maka universitas mendistorsi 2 kali sejarah. Yang udah dipalsukan oleh si penulis, sekarang tidak mau dibongkar oleh universitas. Kan itu 2 kali kan. Jadi moral kita itu dibikin kropos karena kepengecutan dari pemimpin-pemimpin kampus. Nah itu kemudian turun lagi pada mahasiswa akhirnya menduplikasi mental semacam itu tuh. Ya, tapi ada satu pertanyaan barangkali Mas. Ya. Oke, silakan. Justru punya pengalaman membuat kurikulum. Ini kesalahan kurikulum pendidikan kita atau bagaimana ini, Bu? Kondisi sekarang, kondisi pendidikan kita tentang kurikulum pendidikan. Kurikulum itu adalah nafas universitas. Kita bernafas dengan kurikulum. Kita nggak bernafas dengan keprofesoran, kita kurikulum. Karena orang akan tanya kurikulum kita apa. Nah, sekarang kurikulum dipusatkan di Depdikbud, mau dibuat Depdikbud dan bahkan Depdikbud source, minta orang lain, anak baru pegang ijazah disuruh bikin kurikulum. Kan itu yang gempar hari ini kan. Ya, tetapi kita mesti tahu bahwa dunia yang berubah, kurikulum itu juga selalu sifatnya oscillating in the making, ongoing. Khusus dalam wilayah universitas negeri misalnya, itu ada aturan kurikulum nggak boleh dirubah dalam 2 tahun atau ada aturannya. Pokoknya nggak boleh dirubah terus-menerus itu. Sekarang kita lihat di dalam dunia ilmu pengetahuan, teknologi berubah setiap 8 jam. Jadi ilmu berubah 8 jam, kurikulum nggak boleh dirubah karena menyangkut anggaran gitu. Akibatnya Indonesia tertinggal terus. Seharusnya kurikulum itu berubah setiap 8 jam mengikuti perkembangan teknologi. Jadi bagaimana kita boleh rubah kurikulum fakultas kedokteran karena anggarannya baru turun 2 tahun per tahun. Sementara cara mengoperasi orang udah berubah, cara memberi obat orang udah berubah. Jadi kita kasih obat berdasarkan kurikulum 2 tahun lalu, yang sekarang obat itu udah kadaluarsa, udah dilarang karena mengandung racun. Padahal ada obat baru, kita nggak boleh rubah aturan itu kan. Itu kan dungu kan namanya kan. Nah itu yang saya maksud. Kalau nggak ada perbincangan dialektik di kampus, orang nggak tahu seberapa jauh perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi profesor yang tertinggal membaca jurnal
8 jam lalu itu langsung jadi kompresor, jadi bodoh. Karena dia nggak tahu ilmu udah berubah 8 jam lalu. Dia masih pakai soal-soal begituan itu. Ya, mestinya itu pada dosen, profesor yang ada di kampus memandang kurikulum formal itu hanya sebagai kerangka. Kurikulum real itu mestinya ada di dosen ini, Bang Rocky. Sehingga dia selalu update, kemudian dia nggak apa-apa, tidak menyesuaikan dengan formal, gitu. Tapi dia bisa. Gitu. Bahkan bukan pada dosen, pada mahasiswa. Saya kasih ilustrasi ya. Kalau Anda ada di pantai barat Amerika, California, San Francisco, Los Angeles, segala macam itu, beberapa kampus di situ, begitu mahasiswanya mendaftar, dia dijemput oleh rektor di stasiun kereta, dibawa ke asrama. Rektor akan bilang begini, saudara Johnny, ini kamar tidurmu. Besok pagi turun ke kantor saya di lantai dasar, bawa kurikulum yang hendak kau pelajari di sini. Jadi si mahasiswa disuruh tulis sendiri kurikulumnya. Yuk mau belajar apa? Kami sediakan pengajarnya. Tanggung jawab Anda kalau Anda tidak bisa tempuh kurikulum Anda, itu salah Anda sendiri. Karena orang sekarang bisa belajar dengan cara macam-macam, nggak perlu universitas. Riset di Amerika itu dalam 10-15 tahun ke depan, separuh dari Ivy League, universitas ternama itu akan tutup karena nggak efisien, mahal, dan orang bisa belajar lewat webinar begini, wawancara lewat TV segala macam, TED Talk segala macam. Jadi keadaan kita berubah, yaitu bahwa kurikulum selalu di dalam keadaan semiotik, keadaan oscillating, tidak tetap. Karena itu setiap orang sekarang boleh membuat kurikulumnya sendiri. Di beberapa kampus Amerika itu dilayani. Sama seperti soal pers, setiap orang bisa jadi wartawan untuk tetangganya. Nah itu kan yang disebut apa namanya, jurnalisme, apa istilahnya, citizen journalism, kan itu soalnya kan. Nah, kenapa kurikulum dibuat, dikonsentrasikan? Karena udah biasa kalau siapa yang bikin kurikulum dia punya hak untuk mengeluarkan anggaran, rapat 20 kali, padahal satu kali webinar selesai kurikulum dibikin 20 kali supaya ada uang macam-macam itu otak korupsi sebetulnya. Iya. Kalau progresif itu nanti lama-lama lembaga akreditasi juga nggak laku nih. Memang nggak perlu. Tidak ada pak. Oke. Dunia hari ini orang nggak tanya you lulusan apa, orang Google Anda pernah bikin apa, pernah berpikir apa itu. Dia nggak tanya, perusahaan-perusahaan besar di dunia itu nggak akan tanya Anda lulus dari mana ijazah Anda. Orang akan Google dia namanya ada nggak di dalam percakapan dunia itu aja. Lalu di wawancara udah selesai. Belakangan kalau Anda punya ijazah tolong dikasih ya buat basa-basi ngitung gaji segala macam. Tapi bukan itu yang dilihat. Nah di kita ini orang pamer ijazah itu. Gubernur mau nyalek gubernur, masuk UI dulu supaya jadi dokter. Ngapain? Jadi dokter tuh buat ngajar, bukan jadi gubernur. Jadi begitu terbalik-balik pikiran. Jadi mau jadi ulama disertifikasi dulu gitu ya, Bang? Iya, itu karena itu orang sekarang berebut sertifikat. Saya berkali-kali beri keterangan. Universitas Indonesia selalu bikin, atau universitas lain juga, seminar dengan judul Seminar Internasional. Isinya apa? Isinya orang asing dia undang ke Indonesia, terus presentasi dalam bahasa Inggris, maka disebut seminar internasional. Padahal isinya apa? Orang mau tunggu apa isinya? Hanya karena rektor mau naikin ranking, pernah bikin seminar internasional. Maka dosen berebut ikut seminar itu. Buat apa? Buat ngomong enggak, sampai akhir seminar dia enggak ngomong juga. Karena dia ngaco, dia enggak ngerti caraan. Tapi dia datang ke situ untuk nunggu dapat sertifikat. Walaupun enggak ngomong, dikasih supaya kumnya naik itu. Lalu dapat ijazah nanti itu. Karena itu yang saya sering katakan. Ijazah itu tanda seseorang pernah sekolah, bukan tanda dia pernah berpikir itu. Itu masuk diundang ngomong di satu internasional atau lokal, gugup dan gagal argumen. Karena dia ikut forum internasional di kampusnya itu hanya gagah-gagahan supaya dapat sertifikat. Dia pikir kalau ada sertifikat, otaknya juga certified. Gitu. Iya. Tapi sebuah resepsi keilmuan itu sendiri biasanya ada, I'm not trying to being konservatif dalam hal itu, tapi
sebuah resepsi keilmuan itu tentu ada traktat dan sebagainya. Saya ingat ketika Edward Said ngasih kuliah itu ada 4 aula dipakai sekaligus itu, dan itu juga pendengarnya itu juga dari kalangan macam-macam, bukan hanya orang kampus itu. Nah, tapi sehebat itu kemudian tentunya ini harus berimbas ya pada bagaimana penataan yang memungkinkan itu. Menurut Bang Rocky ini, kira-kira kapan kita akan mengarah ke sana lah gitu. Dan harus apa nih? Dari pengalaman Bung Rocky dulu di UI gitu. Kira-kira apa yang kurang? Apa yang harus ini gitu? Karena silakan. Ya, saya isi seminar tentang Edward Said soal Eurocentrism. Eurocentrism itu mungkin tahun 80-an itu. Dan orang ingin dengar itu ide. Ada kuliah lain yang banyak marah karena saya nggak ikut di dalam perkuliahan itu. Saya bilang saya mau ngajar, dosennya kesel. Kok Anda mau ngajar? Anda kan masih iya, tapi saya mau ngajar yang hal Anda nggak bisa ajarin. Misalnya dulu soal dependensia, neo-marxism segala macam di era-era 80. Saya bilang saya membaca dan saya tahu saya bisa terangkan. Lalu saya bikin kelas di bawah itu. Mahasiswanya ikut kelas saya walaupun saya juga mahasiswa. Dosennya marah karena kelasnya ditinggalin. Ini dosen dulu, mestinya dia ikut di situ untuk mantau saya. Bener enggak saya terangkan soal postkolonialisme misalnya. Kan itu karena arogansi kan. Saya dosen, saya lebih tahu. Ya Anda baca terjemahan yang kacau, saduran kan selalu begituan kan. Jadi arogansi dosen itu menyebabkan ilmu tidak tumbuh. Padahal mahasiswa seringkali lebih tajam dari dosen, karena mahasiswa baca lebih banyak, baca lebih teliti daripada dosen. Apalagi sekarang era webinar, semua mahasiswa dengerin kuliah profesor luar negeri itu. Sementara si dosen itu sibuk ngisi kuliah. Iya, apa itu yang di tanda itu supaya dapat kum kan? Iya. Kan? Ya. Kita balikin ke muaranya bahwa ketika praktek pendidikan juga seperti itu, kemudian kondisi masyarakat di pilkada tadi yang kita singgung, sepertinya juga belum mencapai apa yang bisa mungkin untuk menyalurkannya. Berarti induknya adalah politik, pembenahan politik seperti apa yang Bung Rocky harapkan? Saya anggap bahwa politik Indonesia bisa betul-betul bagus kalau seluruh pikiran yang bermutu itu dikompetisikan secara adil. Kampus nggak boleh presiden nentuin rektornya, ya biar aja orang milih mana yang bagus di kampus. Begitu juga dalam politik, nggak boleh ada threshold. Begitu ada threshold, maka politik dikendalikan oleh partai. Gitu. Demi apa? Ya demi jual beli tiket eksekutif, legislatif kan. Jadi kompetisi itulah yang membuat orang diuji gitu. Kalau enggak, ya ini kayak Harun Masiku akhirnya kan. Berusaha untuk nyogok, ketahuan, kabur, sekarang orang nggak tahu ada di mana, jadi problem macam-macam, dan orang diamin. Padahal itu contoh dari buruknya kaderisasi politik. Gitu. Orang mau nyalip aja tanpa modal pikiran maksudnya. Jadi kalau amplop Anda tebal, maka Anda bisa geser orang lain yang amplopnya kecil tapi otaknya tebal. Kan nggak fair kan? Jadi kompetisi harus dimulai dengan menghilangkan threshold. Karena itu saya 2 tahun lalu saya datang ke Mahkamah Konstitusi untuk minta threshold dihilangin. Tapi Mahkamah Konstitusi nolak. Sekarang teman-teman saya, Rizal Ramli, Refli Harun, lakukan hal itu dan kita dorong sama-sama. Supaya betul-betul filternya itu ada pada publik, bukan pada partai. Gitu kan? Itu soalnya. Tuh. Nah dari situ baru kita bisa benahi. Karena orang yang masuk dengan kompetisi yang kuat dan sehat, itu teruji secara watak terutama. Jadi dia akan minta hak untuk memperbaiki Indonesia. Tapi kalau dia masuk dengan nyogok, maka sampai di dalam juga dia akan kumpulin tukang sogok. Sama aja jadinya. Nggak akan berubah. Ya, nampaknya kebebasan ini mewah ya. Mewah. Yes. Mewah itu mahal. Jadi mungkin ada yang beralasan dahulu kenapa kita perlu threshold, ya, presiden threshold, karena dalam rangka ekonomikal misalnya, dan itu mungkin alasan itu masih acceptable gitu. Karena kalau banyak nggak acceptable. Ya karena itu tetap kita pindah dari satu prinsip yang disebut pragmatisme elektoral, pergi pada the
the true unique democratic principle, yaitu kompetisi itu. Supaya nanti ada yang kalah dalam kompetisi. Kalau dia kalah, dia akan beroposisi itu. Kan itu kan? Nah sekarang karena nggak ada kompetisi, maka nggak ada yang beroposisi. Akibatnya anything goes itu. Tuker tambah aja itu. Yang seharusnya beroposisi masuk ke dalam, yang di dalam justru merangkul orang yang punya potensi untuk memberi kritik. Mestinya dia sewa orang untuk mengkritik dia. Itu yang terjadi dalam culture Eropa tuh, loyal opposition, digaji untuk jadi oposisi bahkan tuh. Bung, Jadi, Bung, ya silakan. Pertanyaannya begini, Bung kan udah mengikuti, pernah jadi aktivis, jadi paham benar lah. Enggak, saya nggak pernah jadi aktivis, saya masih aktivis, jangan salah. Memang susah. Ya, susah menjebak Rocky Gerung ya. Dia. Jadi begini Bung, apa yang laten sebetulnya? Permasalahan laten bangsa kita ini kok sepertinya ada sesuatu yang berulang. Diulang lagi, nanti undang-undang dibuat lagi, digugat lagi, dibikin lagi oleh DPR. Apa yang laten, penyakit laten kita ini sebagai bangsa dalam politik menurut Bung Rocky? Ya, saat pertama ada feodalisme. Feodalisme itu adalah bukan lagi bahaya laten, dia manifest di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Anda misalnya mahasiswa, Anda mesti manggut-manggut di depan dosen, padahal dosennya dongok, bego. Saya selalu terangkan, hilangkan feodalisme di kampus. Dengan cara apa? Menggeleng setiap kali dosen bicara, bego, salah. Sampai dia berhenti menggeleng, karena ternyata dosennya benar. Benar. Jadi, jangan manggut-manggut di depan kelas. Ini kalau udah mahasiswa dengar, geleng-geleng aja, bilang, salah. Supaya si dosen itu diganggu. Sehingga si dosen bilang, Anda bilang saya salah, silahkan Anda bantah. Maka terjadi dialektika. Kalau dia manggut-manggut, nggak ada dialektika. Pas itu hidup karena dialektik itu feodalisme itu yang membuat kita berhenti menjadi kritis baik di kampus maupun di partai atau di mana aja itu. Kan itu soalnya sama dengan reporter yang manggut-manggut depan pemimpin redaksi itu. Karena pemimpin redaksi bilang nggak bisa itu. Ya, bilang aja, saya anggap bahwa Anda salah pemimpin redaksi. Saya tunjukkan fakta ini dan menurut prinsip jurnalisme, fakta ini tidak boleh diedit. Kan ada dalilnya tuh. Itu jadi kejujuran untuk mengatakan apa yang ada di pikiran jangan dihalangi oleh hierarki, oleh feodalisme. Atau saya bertemu dengan pendeta, ustadz, biksu, lalu saya manggut-manggut gitu kan. Pak ustadz, Pak biksu. Oke, itu adalah tanda saya menghormati status dia sebagai ustadz, sebagai biksu, sebagai pendeta misalnya. Tapi status pikiran dia tidak boleh saya manggut-manggut. Saya mesti berdebat dengan dia. Jadi jangan halangi percakapan argumentatif hanya karena status sosial seseorang. Itu prinsipnya. Yang paling bagus, kita saling menghargai persahabatan antar manusia. Tapi kita harus tegas saling menegur pikiran. Saya pakai istilah itu ya, menegur pikiran itu. Saya nggak menegur moralnya, saya tegur pikirannya. Moral itu urusan dia dengan langit lah. Saya mau tegur pikirannya. Karena ada alat untuk menegur pikiran, yaitu argumen. Oke. Bu Roni masih? Oke. Ya, jadi kalau begitu, Bung Rocky, kesannya kan kalau mendengar Bung Rocky mengkritisi sesuatu logis, tapi juga ada pesimisme di situ. Kalau boleh saya bilang. Gitu. Yes. Nah, kira-kira optimisme bukan seperti apa boleh, ya? Harus bilang. Iya. Maksud saya optimisme apa yang masih ada pada Bang Rocky nih, karena begini, kita sudah berjalan reformasi sekian tahun dan beberapa keuntungan itu sudah dipakai lah oleh sebagian kalangan, termasuk barangkali orang-orang seperti Anda ini, gitu kan, yakni kemudian kebebasan berbicara, dan itu mudah-mudahan bisa mendidik masyarakat. Nah, optimisme apa yang masih bisa kita bangkitkan dan kemudian kita perjuangkan, Bang Rocky, menurut Bang Rocky? Pepatah Italia bilang begini, akal yang tidur akan membangunkan monster. Jadi untuk tidak menidurkan akal. Dan saya percaya ada orang juga yang tidak ingin akalnya tidur. Karena nanti kalau tidur yang ada monster. Itu saja prinsipnya itu, bahwa El sueño de la razón produce monstruo. Akal yang tidur, saya kira lafalnya begitu, kalau saya salah lafalnya bahasa Indonesia artinya akal yang tidur, sleep
sleeping, yang tidur, akan dimanfaatkan oleh monster. Jadi jangan akal tidur. Dengan cara itu kita aktifkan konversasi yang basisnya adalah argumen, bukan berkali-kali saya katakan bahwa saya nggak ada sentimen dengan presiden, dengan siapapun. Saya ingin berbantah-bantahan secara argumen. Misalnya kalau saya bilang presiden tidak mengerti Pancasila, lalu saya diomelin. Kalau saya bilang presiden mengerti Pancasila, lalu saya dipuji. Lalu dua-duanya itu adalah ucapan. Kan cuma ucapan kan? Saya deskripsinya, dia tidak mengerti. Saya nggak hina pribadinya, saya katakan dia tidak mengerti. Itu deskripsi. Dia mengerti deskripsi. Nggak usah dipuja-puji, nggak usah dibikin klasifikasi ini baik. Enggak, saya cuma bilang dia mengerti. Berarti yang mesti buktikan nggak mengerti siapa? Saya yang mesti buktikan. Karena saya bikin dalil. Nanti pembelanya bilang dia mengerti kok. Loh kok Anda yang ingin koreksi? Biarkan saya terangkan bahwa dia nggak mengerti. Dia nggak mau dengar keterangan saya. Artinya dia juga nggak mengerti. Kan itu. Jadi penularan kedunguan itulah yang menyebabkan bangsa ini terseok-seok dan berkali-kali masuk dalam gorong-gorong. Kan itu. Bro, saya ini. Udah dapat ya sinismenya tadi ya, udah. Zaman Pak dulu. Zaman dulu kita kan, saya mau bertanya tentang kebudayaan ini. Budayaan. Oke. Saya kira Bung Rocky ini apa? Dulu kan katakan bahwa kebudayaan Indonesia adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Terus kita mencoba untuk merumuskan kebudayaan. Bagaimana kondisinya sekarang nih, Bung? Kan coba kita lihat. Kesenian tidak dianggap sebagai sebuah karya intelektual. Kita tak pernah bertemu lagi karya sastra semacam Salah Asuhan, atau kita mungkin sedikit dari mahasiswa kita yang baca Sophocles umpamanya, atau mengenal Anton Chekhov umpamanya. Bagaimana Bung melihat bangunan kebudayaan kita sekarang? Dan dulu saya masih baca novel klasik itu, baca karya-karya klasik termasuk drama. Karena ada kayak Rendra, ada kayak Arifin Senur yang berusaha menerangkan Bertolt Brecht melalui teater yang disebut Theater of Absurd dalam upaya mengkritik Soeharto. Jadi kita membaca kritik itu melalui skriptum yang ditafsirkan oleh Nano Riantiarno misalnya. Tradisi itu tiba-tiba hilang karena orang menganggap kalau kebudayaan itu tidak terlihat akibat. Kalau jalan tol langsung terlihat. Jadi orang memilih atau presiden hari ini memilih membangun jalan tol ketimbang pikiran. Akibatnya sekarang dia terjebak. Jalan tol mesti dia utangnya karena itu berdasarkan pajak, kita nggak cukup bikin tol, kan tol itu dihutangi itu, sekarang harus bayar. Kalau dia bangun jalan pikiran, dia nggak akan bayar. Justru jalan pikiran itu akan menyelamatkan dia dari krisis COVID, krisis ekonomi itu. Jadi jangan sekali-sekali menganggap bahwa wilayah kebudayaan itu adalah wilayah perifer. Justru center par excellence dari satu bangsa. Kalau culture-nya itu menghidupkan diskurs yang kritis gitu. Jadi soalnya itu. Nah tradisi itu yang nggak ada di dalam tanah ini. SBY masih undang orang untuk debat, bicara. Kalau ada buku baru, SBY akan undang orang untuk membicarakan itu supaya dia well informed itu. Sekarang presiden mengundang, yang diundang adalah pelawak. Jadi dia nggak punya konsep. Jadi kesalahan pertama adalah kurikulum politik kita mengabaikan wilayah intelektual. Karena presiden sendiri takut masuk bisa diselenggarakan dengan kekuatan argumentasi intelektual. Jadi bring intellectual back in its physical form supaya ada standar kepemimpinan. Apakah ini usulan baru? Lama. Founding person kita adalah orang yang bisa pindah-pindah buku dari buku sastra pindah ke buku politik, buku filsafat, buku agama. Nasir bertengkar dengan Soeharto soal ideologi. Nasir bertengkar dengan Sultan Syahrir soal prinsip-prinsip demokrasi. Datang dengan pikiran matematik, tiganya bagus, bisa
bagus, berdebat segala macam. Jadi kita dibiasakan untuk bergaul dengan argumen. Pemikir-pemikir Islam di awal Republik, pemikir nasionalis, pemikir sosialis, semuanya datang dengan buku. Dia baca dulu, kendati buku pada waktu itu susah, dia baca. Sehingga kita tahu argumennya bermutu. Jadi itu soalnya tuh. Beda antara pembaca buku dan pembaca komik. Itu soalnya. Oke, tapi speaking about kebudayaan yang tumbuh dahulu, kita bisa apa namanya? Kalau Roni tadi di awal nyebut adanya nostalgic lah atau apa ya tadi, itu dulu ketika kita dijajah Belanda, justru banyak tokoh-tokoh yang bernas begitu. Kalau bernas dan kemudian karyanya juga agung. Kita di sastra ada angkatan 20-an, angkatan 40-an, dan itu sampai sekarang masih enak untuk kita baca. Nah, sebetulnya bukan karena kebebasannya itu, karena ada tekanan, lalu orang menjadi ganas berkarya. Gimana itu? Atau kita kurang ganas tekanannya pada rakyat di sekarang? Benar, saya setuju itu. Soeharto juga menekan diskurs akademis pada waktu itu meluap, kendati ditekan. Orang bicara tentang teori-teori perubahan sosial. Demikian juga zaman Bung Karno. Bung Karno anggap nggak boleh kebudayaan Barat segala macam. Kebudayaan Barat tetap dibahas itu. Ada perlawanan dari Manikebu segala macam. Apa tandanya? Mereka yang ditekan akan menjadi produktif, imajinatif, kalau tekanannya itu bermutu. Kalau sekarang si penekan nggak bermutu. Jadi bagaimana? Kita nggak lihat ada tekanan. Yang kita hadapi adalah the mediocracy itu. Mediocre. Orang mediocre itu dia cengeng, nggak bisa menekan. Harto itu kejam. Karena itu perlawanannya juga setara itu kualitasnya. Sama dengan kalau kita belajar misalnya yang paling enak di era Timur Tengah, Netanyahu berhadapan dengan Arafat, Yasser Arafat. Dua-duanya pinter, hebat itu. Jadi kita nonton perkelahian politik yang bermutu itu. Itu baru kita anggap oke, dia bermusuhan, tapi dua-duanya bermutu itu. Pertarungan itu. Dayan versus siapa itu. Jadi kita lihat Iran syariat naik gitu kan. Naik di situ, intelektual dari Pahlavi juga hebat, bertengkar di situ dengan kekuatan pikiran. Walaupun kemudian akhirnya intervensi global politics masuk. Nah, kita nggak ada suasana itu di istana. Kan coba kita dengar KSP ngomong itu belepotan. Juru bicara presiden lebih belepotan lagi itu. Lalu kita mau dapat apa dari debat ILC, dari debat di semua TV? Nggak ada isu yang bisa menghasilkan bahwa kehidupan yang dimaksudkan itu menghasilkan diskursus akademis yang bermutu. Jadi politik minus diskursus akademis adalah stupidity. Oke, kayaknya terima kasih banyak ini waktunya Bang Rocky. Mungkin Anda sudah ada kode nih, masih tetap kayaknya jadi presiden akal sehat tuh pengennya. Tetap bertahan jadi presiden akal sehat. Tapi tadi lain kali mungkin kita akan datang dengan challenge pada tesis Bang Rocky nih supaya kita tetap berdialektika. Even ketika kita sendiri mestinya kita berdialektika. Itu saya kira poin utama dari Bang Rocky kali ini. Terima kasih. Dan terima kasih Bang Rocky, kita akan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Pasti. Saya selalu yakin akal ketemu akal, dengkul ketemu dengkul. Ya. Terima kasih.